Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui hasil sidang pra-peradilan, kita segera bergabung dengan reporter Adisti Larasati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adisti, bagaimana hasil sidang pra-peradilan Budi Gunawan hari ini? Ya, Ade Mulia, memang baru saja tepat pada pukul 1 siang tadi sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Polisi Budi Gunawan tepat pada pukul 1 siang tadi sudah selesai, dan besok akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembuktian dalil-dalil dan juga beberapa saksi dari pihak pemohon, yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan. Dan sidang sendiri memang sudah dimulai pada pukul setengah 10 siang tadi. Dalam sidang sendiri, Komjen Polisi Budi Gunawan tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan dalam pembacaan gugatan ada beberapa alasan pemohon. Dalam hal ini Komjen Polisi Budi Gunawan mengajukan pra-peradilan karena Komjen Polisi Budi Gunawan menilai bahwa KPK tidak mempunyai kewenangan penyidikan, dan juga salah satunya adalah pengambilan keputusan penetapan status tersangka dinyatakan tidak sah atau cacat hukum karena komisioner yang menandatangani hanya 4 komisioner KPK. Dan untuk itu kita langsung saja berbincang sejenak atau sedikit dengan salah satu kuasa hukum dari Komjen Polisi Budi Gunawan, yaitu Bapak Frederick Yunadi. Ya, selamat siang Pak Frederick. Ya, Pak, tadi dalam pembacaan eksepsi dari pihak KPK bahwa pernyataan atau gugatan dari Komjen Polisi Budi Gunawan, yaitu salah satunya adalah alasan 4 komisioner itu tidak masuk akal. Bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri? Ya, jelas dong, kalau ini kan sudah sangat jelas kan, ya kan, baca sendiri pasal 21 Undang-Undang KPK, baca dengan pasal 33, baca dengan pada putusan daripada Mahkamah Konstitusi nomor 49. Jadi namanya bersama-sama itu harus dalam hal ini untuk keseluruhannya. Baca dulu dong pasal 33, bila salah satu ada kekurangan atau ada maksudnya kepala komisioner itu tidak bisa menjalankan tugasnya, maka Presiden mengajukan permohonan kepada DPR untuk melakukan satu PLT. Ya, jadi dalam hal ini kan sudah memberikan suatu penjelasan yang sangat jelas bahwa komisioner itu harus 5-5-nya bersama untuk melakukan putusan, tidak bisa dilakukan 4. Memang secara fakta mengatakan bahwa KPK sekarang itu dalam keadaan lumpuh. Dia itu tidak berhak melakukan tindakan hukum apapun tindakan hukum dilakukan KPK adalah tidak sah menurut hukum. Ya, kalau dengan alasan yang tadi mereka kesampaikan bahwa nanti kalau tidak sah berarti akan terjadi kekacauan dan sebagainya. Ingat, yang melaksanakan tindakan terhadap tindak pidana korupsi itu polisi dan kejaksaan. KPK itu hanya kecil, sangat kecil kalau dibandingkan apa yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan, sangat kecil sekali. Jadi dia itu boleh dikatakan nilai yang disumbangkan oleh KPK dengan nilai yang disumbangkan oleh polisi dan kejaksaan itu masih sangat jauh. Yang perlu masyarakat harus sadar, anggaran yang dikucurkan pemerintah kepada KPK dengan apa yang diselamatkan KPK, tiap tahun pemerintah itu masih rugi, atau dalam hal ini masih lebih besar anggaran daripada yang dihasilkan. Kalau melihat memang objek materi untuk gugatan pra-peradilan itu adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penyidikan, penahanan, rehabilitasi nama baik, dan salah satunya tidak ada sah atau tidak penetapan tersangka. Bagaimana dengan tanggapan Anda melihat hal tersebut? Ya, begini, saya tanya, namanya penahanan itu apa? Penahanan ada namanya penahanan di dalam penjara, ada penahanan namanya tahanan kota, ada tahanan namanya tahanan negara. Maksudnya Anda tidak boleh keluar dari negara sebelum kasus Anda selesai. Klien kami kan sudah ditahan negara, kan dia sudah dicekal. Cekal itu kan upaya paksa. Kalau sekarang orang KPK mengatakan cekal itu bukan upaya paksa, bagaimana kalau sekarang orang KPK semua kita mintakan supaya dicekal semua di Indonesia? Mau nggak mereka kita cekal? Kan begitu kan? Dibicara itu bicara secara logika hukum, jangan bicara seperti ngeyel. Tapi saya bisa memaklumin karena tadi yang mendatang ini kan orang-orang bukan advokat, mereka itu tidak punya pengalaman dalam praktek hukum. Dia tidak mengerti advokat itu apa, dia nggak tahu dia. Jadi bicara itu seolah-olah itu masuk kepada orang semester 1, semester 2, kan gitu. Alasan-alasan yang mereka kemukakan itu ada sama sekali non-reasonable, tidak masuk di akal. Tetapi dalam hal ini jangan lupa, tadi kan KPK mengaku bahwa dia melakukan suatu pencegahan terhadap presiden, ya itu hanya semata-mata KPK merasa punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap presiden. Itu adalah pelecehan terhadap kepala negara.
Karena satu-satunya negara di dunia ini yang di mana yudikatifnya berani merintah presiden hanya di Indonesia. Dan mereka sudah melakukan penyimpangan dari undang-undang. Tanya undang-undang KPK mana mengatakan dia punya wewenang memerintah atau meminta supaya presiden tidak melantik seseorang. Hak prerogatif presiden loh, dia sudah melanggain, dalam hal ini sudah melangkain. Sangat keliru besar. Kedua juga dalam hal ini dia mengatakan bahwa KPK tidak bisa menghentikan. Kami tidak pernah meminta pengadilan memerintahkan KPK menghentikan. Kami menyatakan bahwa penyidikan terhadap klien kami adalah tidak sah. Kan gitu kan, membatalkan penyidikan yang terhadap kami. Kami tidak minta menghentikan. Saya rasa mungkin saya jauh lebih ngerti hukum daripada mereka ya. Bahasanya mereka itu tidak menguasai gitu loh. Jadi apa yang mereka katakan menurut saya itu seperti Sri Mulat, dagelan gitu. Besok sidang dilanjutkan pada pukul 9 dengan agenda yaitu pembuktian dalil-dalil dari termohon dalam hal ini Komjen Polisi Budi Gunawan. Apa yang memang sudah disiapkan dari kuasa hukum sendiri? Seluruh bukti-bukti sudah kita siapkan sesuai bagaimana petunjuk daripada hakim. Sudah kita natsegel, sudah kita legas kan gitu kan. Kemudian saksi-saksi kita sudah siapkan semua termasuk saksi ahli. Jadi kita akan membongkar bagaimanalah sebenarnya hukum itu berjalan. Sehingga dalam hal ini jangan punya persepsi, ke mereka itu menunjukkan sesuatu kan. Saya tidak peduli dengan hukum, pokoknya saya terobos, kan begitu kan. Itu kan mendidik rakyat kita akhirnya menjadi apa? Seperti ISIS kan, main hakim sendiri. Berapa saksi yang dihadir? Dari 20. Iya. Saksi fakta, semua saksi ahli. Baik, terima kasih Pak Frederick. Ya, itu tadi perbincangan singkat saya bersama salah satu kuasa hukum dari Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Frederick Yunadi, dan memang ia meyakini bahwa gugatan dari termohon dalam hal ini Komjen Polisi Budi Gunawan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga sidang akan dilanjutkan pada esok hari dengan agenda pembuktian dalil-dalil dari termohon dalam hal ini Komjen Polisi Budi Gunawan. Kuasa hukum telah menyiapkan 20 saksi untuk esok, yaitu saksi fakta dan juga saksi ahli yang memang sudah disiapkan. Dan nantinya pada hari Rabu dan Kamis akan ada agenda sidang lanjutan, yaitu mengagendakan pembuktian dalil-dalil dari termohon dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu suasana di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang ratusan pendukung dari Polri masih berdemo untuk melakukan orasi-orasi Save Polri di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk mengamankan jalannya sidang hari ini, setidaknya 600 personil keamanan dari kepolisian dikerahkan selama jalannya persidangan hari ini. Demikian itu, Ade. Ya baik, terima kasih Adisti Larasati, dan pemirsa demikian laporan langsung dari reporter kami Adisti Larasati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.